Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cika Tazkia Rara Amalia, NIM 1917401034 dari kelas 4 MPIA, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester, yaitu mata kuliah aplikasi statistika pendidikan. Selanjutnya, di sini sudah ada kasus, yaitu kasus orang peneliti tengah meneliti pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah dasar di suatu kabupaten. Peneliti tersebut mengambil sampel sebanyak 25 sekolah dengan data penelitian sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sudah ada datanya dan nilai-nilainya juga. Kemudian tugasnya yaitu analisislah pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap tingkat profesionalisme kepala sekolah dasar dengan terlebih dahulu melakukan analisis prasyarat dan diikuti dengan analisis korelasi variabel penelitian. Adapun analisis prasyarat yang harus dilakukan ialah sebagai berikut. Nah, adapun uji-ujinya yaitu ada uji normalitas data, ada uji linearitas data, ada uji autokorelasi, ada uji multikolinearitas, ada uji heterokadastisitas. Nah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Nah, di sini di variabel V-nya saya sudah memasukkan data kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, profesionalisme kepala sekolah. Dan juga saya sudah memasukkan nilainya ke data view. Kemudian, sebelum melakukan langkah-langkah uji normalitas data, kami juga membuat data yaitu seperti ini, yaitu skor dan kriteria, yang dimana value-nya juga perlu diisi dengan variabel-variabel bebas. Nah, saya sudah mengkelompokkan yaitu nilai 1 sebagai variabel X1, nilai 2 sebagai variabel X2, 3 sebagai variabel X3, dan 4 sebagai variabel terikat atau kecakapan. Dan juga saya sudah mendatanya. Di sini sudah muncul nilai-nilainya juga. Oke, selanjutnya kita mulai saja langkah-langkahnya. Nah, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya yang simpel ya teman-teman. Jadi bisa langsung diaplikasikan saja, dipraktekkan. Jadi, yang pertama uji normalitas data yaitu langkahnya klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore, masukkan skor ke dependent list, kemudian masukkan nilai ke vector list, lalu plots, lalu centang normality plots with test, kemudian continue, lalu klik OK. Dan ini hasil outputnya. Langsung saja di sini hipotesisnya yaitu H0 sama dengan sampel berdistribusi normal dan H1 sampel tidak berdistribusi normal. Kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika nilai signifikan kurang dari alfa yaitu 0,05. Maka keputusannya yaitu karena di sini nilai X1, X2, dan X3 kurang dari nilai signifikan, maka di sini nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga data tidak berdistribusi normal. Oke, selanjutnya uji linearitas data.
Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, lalu compare means, lalu pilih means, masukkan profesionalisme kepala sekolah ke dependent list, lalu masukkan kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa ke independent list, lalu klik option, centang test for linearity, lalu klik continue, dan klik OK. Maka hasil output SPSS akan seperti ini. Di sini sudah ada 3 tabel ya teman-teman. Ya, lanjut saja hipotesisnya yaitu H0 ada hubungan yang linear antara variabel terikat. Dan H1 tidak ada hubungan yang linear antara variabel terikat. Maka kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika nilai signifikan kurang dari alfanya itu 0,05. Maka keputusannya yaitu pada Y, X1 nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima, maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja guru linear. Pada Y, X2 nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima, maka hubungan antara profesionalisme kepala sekolah dan kinerja TU linear. Pada Y, X3 nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga H0 diterima, maka hubungan antara kinerja guru dan kinerja TU linear. Dan di sini sudah ada tabelnya. Cross section Y, X1 nilai signifikannya adalah 0,884, maka keputusannya H0 diterima. Yang kedua, Y, X2 nilai signifikannya 0,193, maka keputusannya H0 diterima. Yang ketiga, Y, X3 nilai signifikannya 0,704, maka keputusannya H0 diterima. Oke, selanjutnya uji autokorelasi. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, lalu regression, pilih linear, lalu klik statistik, kemudian centang Durbin Watson, lalu klik plots, dikembalikan SRE SID variabel Y dan ZPRED variabel X, lalu klik continue dan klik OK. Maka hasil output SPSS-nya seperti ini. Nah, di sini agak berbeda. Karena menggunakan Durbin Watson, maka teman-teman perlu browsing di internet tabel Durbin Watson, maka bisa mencari hasil DU dan DL. Nah, di sini saya sudah mencarinya, yaitu DU-nya yaitu 1,123 dan DL-nya 1,654. Untuk mencari 4 DU, maka DU yang 1,123 ini dikalikan 4, maka hasilnya menjadi 4,492. 4 DL juga sama, kemudian dari hasil DL yang 1,654 dikalikan 4, maka hasilnya akan menjadi 600,616. Dan hasil keputusannya yaitu koefisien Durbin Watson diperoleh yaitu 2,041. Nilai ini lebih dari DL dan kurang dari 4 DL sehingga H0 diterima, sehingga tidak ada gejala autokorelasi. Oke, selanjutnya multikolinearitas. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, lalu pilih regression, lalu linear, masukkan profesionalisme kepala sekolah ke dependent list, lalu masukkan kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa ke independent list, lalu klik statistik, kemudian centang covariance metric dan collinearity, lalu klik continue dan OK. Maka hasil outputnya akan seperti ini. Ya, lanjut saja hipotesisnya yaitu H0 tidak ada multikolinearitas dan H1 ada multikolinearitas. Maka kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika
lebih dari 10 dan atau toleransinya kurang dari 0,1. Nah, di sini langsung saja keputusannya yaitu karena nilai VIF-nya lebih dari 10, nih di sini nilainya VIF-nya lebih dari 10, maka H0 diterima, sehingga antar variabel bebannya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, uji prasyarat yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, lalu regression, pilih linear, masukkan profesionalisme kepala sekolah ke dependent list, kemudian masukkan kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa ke independent list, lalu klik plots, lalu kembalikan SRE SID pada variabel Y dan ZPRED pada variabel X, lalu klik continue dan OK. Dan hasil outputnya yaitu seperti ini seperti diagram. Ya, lanjut saja hipotesisnya yaitu H0 tidak ada gejala heterokedastisitas dan H1 ada gejala heterokedastisitas. Ya, di sini kurang. Ya. Maka kriteria keputusannya yaitu H0 ditolak jika scatter plots mengikuti suatu pola. Nah, karena di sini scatter plotnya tidak mengikuti pola, maka keputusannya yaitu karena scatter plot data acak sehingga H0 diterima, maka tidak ada gejala heterokedastisitas. Oke. Selanjutnya yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi itu adalah sesuatu yang menghubungkan dua derajat variabel atau seberapa kuat atau lemahnya variabel yang ditentukan oleh koefisien korelasi, atau mengetahui hubungan kuat lemahnya variabel. Ya, langkah-langkahnya yaitu klik analyze, lalu pilih correlate, lalu biavirate, masukkan kinerja guru, kinerja TU, prestasi siswa, dan profesionalisme kepala sekolah ke variabel, lalu checklist persen, Kendall-Stauch, dan Spearman ke correlation coefficient, lalu klik OK. Maka hasil output SPSS-nya seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, di sini hipotesisnya yaitu pada bagian 1, H0 tidak terdapat korelasi positif antara kinerja guru dan kinerja TU. HA terdapat korelasi positif antara kinerja guru dan kinerja TU. Bagian yang kedua, H0 tidak terdapat korelasi positif antara kinerja guru dan profesionalisme kepala sekolah. HA terdapat korelasi positif antara kinerja guru dan profesionalisme kepala sekolah. Bagian ketiga, H0 tidak terdapat korelasi positif antara kinerja guru dan prestasi siswa. HA terdapat korelasi positif antara kinerja guru dan prestasi siswa. Bagian yang keempat, H0 tidak terdapat korelasi positif antara prestasi siswa dan profesionalisme kepala sekolah. HA terdapat korelasi positif antara prestasi siswa dan profesionalisme kepala sekolah. Maka kriteria keputusannya adalah jika nilai signifikan lebih dari alfa, maka H0 diterima. Alfanya yaitu 0,05 ya teman-teman. Nah, di sini maka bagian 1 agar H0 diterima, nilai signifikannya harus lebih dari alfa, sehingga tidak terdapat korelasi signifikan antara kinerja guru dan kinerja TU. Koefisien korelasinya adalah 329 yang menunjukkan korelasinya sangat lemah. Bagian yang kedua, nilai signifikannya lebih dari alfa, maka tidak terdapat korelasi signifikan antara kinerja guru dan profesionalisme kepala sekolah, sehingga koefisien korelasinya adalah 149 yang menunjukkan korelasinya sangat lemah. Bagian yang ketiga,
Nilai signifikannya melebihi alfa, tidak terdapat korelasi signifikan antara kinerja guru dan prestasi siswa, sehingga koefisien korelasinya adalah 357 yang menunjukkan korelasinya sangat lemah. Bagian yang keempat, nilai signifikannya melebihi alfa, tidak terdapat korelasi signifikan antara prestasi siswa dan profesionalisme kepala sekolah, sehingga koefisien korelasinya adalah 306 yang menunjukkan korelasinya sangat lemah. Ya, oke, selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kinerja guru tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja TU. Kinerja guru tidak berkorelasi secara signifikan dengan profesionalisme kepala sekolah. Kinerja guru tidak berkorelasi secara signifikan dengan prestasi siswa, dan prestasi siswa tidak berkorelasi signifikan dengan profesionalisme kepala sekolah. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman agar mempermudah menggunakan aplikasi SPSS. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.